1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Petrus, bagaimana orang Kristen itu harus hidup. Ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Petrus menyampaikan bahwa orang Kristen itu harus menguasai diri dan menjadi tenang. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, orang yang tidak dapat tenang, maka tentu dia tidak akan bisa fokus dalam doanya. Dia tidak akan bisa berdoa kalau dia tidak bisa menguasai dirinya. Selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang terutama dikatakan di sini adalah kasihilah. Kasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 13, di sana Paulus panjang lebar membahas tentang kasih. Dikatakan bahwa sekalipun kita dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi kalau tidak punya kasih, maka itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Meskipun kita punya karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan bahkan dikatakan kalau kita memiliki iman sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, maka dikatakan kita sama sekali tidak berguna. Nah saudaraku, ada hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat yang ke-8 ini. Dikatakan bahwa kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa maksudnya ini? Apakah ini berarti bahwa kalau kita mengasihi atau kalau kita menunjukkan sikap kita mengasihi kepada orang lain, maka kita akan diampuni atau dosa kita akan ditutupi? Apakah seperti itu maksudnya? Nah Bapak Ibu, memang ada orang yang kemudian menafsirkan bagian ini dengan berpikir bahwa kalau ia melakukan tindakan kasih, maka Tuhan akan menutupi dosanya atau dosanya akan diampuni. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan yang lain bahwa dosa kita itu dapat diampuni ketika kita datang memohon pengampunan daripada Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan, dan Tuhan mengampuni dosa kita. Jadi tindakan kasih atau suatu kebaikan yang kita lakukan tentu itu tidak akan mungkin bisa menutupi dosa kita. Kalau demikian, apa maksud dari ayat ini ketika dikatakan bahwa ia akan menutupi banyak dosa? Yang dimaksud dalam bagian firman Tuhan ini adalah ketika kita mengasihi seseorang, maka kita akan mengabaikan atau tidak menyebarkan kesalahan dari orang tersebut kepada orang lain. Nah, ini maksud daripada bagian firman Tuhan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-9 dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kita diperintahkan untuk memberikan tumpangan. Selanjutnya ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita diminta untuk melayani satu dengan yang lainnya, saling melayani satu dengan yang lainnya.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bagi saya dan saudara pada saat ini sebagai orang-orang Kristen, agar kita menunjukkan bagaimana kehidupan kita, kualitas daripada kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan, supaya ketika orang-orang melihat kehidupan kita ini, orang melihat bagaimana kita menguasai diri, orang melihat bagaimana kita menunjukkan kasih kepada orang lain, bagaimana kita menunjukkannya dengan kita memberikan tumpangan, melayani satu dengan yang lainnya, maka dalam anugerah Allah, apa yang kita lakukan itu bisa menjadi satu sarana untuk menyampaikan tentang kasih Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita terus memohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, agar kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.